Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilik Sukandar, saya dari Prodi Manajemen. Saya akan menyelesaikan tugas PPKN tentang UAS tentang pertemuan ke-9, yaitu pendekatan approach filosofi implementasi berpancasila, yaitu ada poinnya pendekatan historis, pendekatan ketatanegaraan atau yuridis konstitusional, lalu ada pendekatan filsafat. Pendekatan filsafat paling banyak digunakan. Pendekatan hermeneutik adalah metode pendekatan filsafat untuk memaknai fenomena-fenomena hidup, artinya pengulatan pemikiran dalam tataran praktis. Mempelajari Pancasila tidak sebagai sebuah dogma yang sakral, tetapi mempelajari Pancasila dari pendekatan ilmiah akademi atau dari segi yuridis konstitusional dan objektif ilmiah, artinya mempelajari Pancasila sebagai paham filsafat dan philosophical way of thinking. Filsafat harus memenuhi syarat-syarat berpikir, yakni berpikir secara rasional, yaitu memaknai akal sehat, memecahkan masalah dengan rasio, logika logis, dan menggunakan argumentasi. Dengan cara yang kedua yaitu berpikir kritis, tidak cepat puas atas jawaban sendiri atau yang disodorkan orang lain. Apa sebab, mengapa, bagaimana, mencari jawaban benar di tengah relativitas jawaban. Yang ketiga ada berpikir secara sistematis atau runtut, berpikir atau mengajukan jawaban dengan urutan tertentu dengan pola yang jelas, menggunakan logika atau cara berpikir yang teratur. Berpikir menyeluruh, artinya merata keseluruhan lapisan masyarakat dari kota sampai pelosok desa terpencil dan terkecil, dari pejabat sampai rakyat. Lalu berpikir mendalam, artinya meresap masuk ke dalam pemikiran sanubari sehingga lebih paham dan lebih mengerti. Lalu ada berpikir normatif, yaitu Pancasila merupakan perwujudan diri dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan norma dan sanksi. Nilai atau sesuatu yang berharga atau penting. Sifat nilai yaitu imanen, iman atau keyakinan, dan subjektif. Artinya nilai yang dihayati berkaitan dengan keselarasan, kecocokan, kesesuaian, atau syirik. Suatu sikap batin sulit dijelaskan. Nilai bersifat universal dan objektif, artinya nilai tersebut dapat dijelaskan dengan alasan yang masuk akal. Mengapa suatu nilai yang dicita-citakan oleh pribadi tertentu tinggi bagi hidup semua orang sejauh mereka manusia. Karena itu nilai ini patut dikejar oleh semua orang. Perbedaan nilai norma dan sanksi. Norma, ukuran bagi perilaku atau patokan atau pedoman perilaku. Berdasarkan sumber, norma dekat tolak ukur langsung dapat ditetapkan pada yang harus diukur. Norma terakhir atau asli alasannya berlakunya norma dekat. Berdasarkan cakupannya, norma teknis berlaku untuk tujuan tertentu, kegiatan sementara terbatas. Norma umum skala luas bagi banyak orang. Norma sopan santun berlaku atas dasar kebiasaan dan pendapat kebanyakan orang. Norma hukum ditetapkan oleh otoritas masyarakat, dapat dituntut pelaksanaannya, pelanggarannya ditindak dengan pasti oleh penguasa sah. Norma sosial merangsang orang berperilaku berdasarkan ajaran, prinsip moral yang ditetapkan agama. Masyarakat bertujuan mengarahkan orang pada tujuan terakhir hidup manusia, benar, indah, baik, dan bahagia. Perbedaan nilai norma dan sanksi. Sanksi atau hukuman penghargaan yang diberikan untuk ketetapan pelaksanaan norma.
Sanksi bisa berupa reward atau upah, hadiah atau pahala, punishment atau hukuman. Nilai dasar, asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai dasar ini diterima dan tidak dipertanyakan lagi, dijabarkan dalam norma dasar. Nilai instrumental lebih rendah dari nilai dasar karena nilai instrumental menjabarkan nilai dasar ke dalam wujud konkret serta sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai ini merupakan tafsiran nilai positif terhadap nilai dasar. Nilai praksis, nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai filosofis, sila ketuhanan yang Maha Esa. Secara umum, nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa diinterpretasikan sikap takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, nilai kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan manusia Indonesia, wajib beragama dan manusia yang religius. Ada kekuatan tarik-menarik antara keinginan untuk lepas dari agama dalam mengatur kehidupan sehari-hari dan keinginan untuk memadukan agama dalam bidang-bidang kehidupan. Ini berkaitan dengan moralitas, perilaku sehari-hari, dan perkara mengatur bangsa dan negara ini. Nilai filosofis sila ketuhanan yang Maha Esa, pengertian paham ketuhanan dalam sila 1. Secara implisit untuk sampai pada pengertian Tuhan, manusia bisa berpangkal pada pengetahuannya tentang alam dan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki sifat-sifat di batas atau fana, relatif, tergantung, diciptakan atau terjadi, tidak niscaya, tidak sempurna, tidak mutlak, dibandingkan sifat Tuhan yang adikodrati. Maka sila 1 muncul sebagai dari kodrat manusia, yaitu usaha manusia untuk lebih mengenal dan dekat pada Sang Maha Kuasa yang sempurna. Nilai filosofis nilai ketuhanan yang Maha Esa, pengertian paham ketuhanan dalam sila 1. Secara eksplisit, keberadaan Tuhan juga timbul karena pengaruh agama-agama besar di dunia. Agama-agama ini menyebarkan pemahaman dan penghayatan bahwa selain fenomena alami, ada kekuatan adikuasa yang menguasai alam semesta, yaitu Tuhan, yang diyakini keesaannya, di mana tidak ada kekuasaan lain yang dapat menandinginya. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa mengandung muatan konsensus yang tinggi. Konsensus ini mengakui keagamaan bangsa dari barat sampai ke timur. Penggunaan ini juga berkonsekuensi serius untuk hidup bersama sebagai bangsa yang majemuk, suku, budaya, agama, strata, dan ekonomi. Maka perumusan satu Tuhan ini sebenarnya menegaskan satu arah bersama yang hendak dituju oleh berbagai unsur yang beragam. Nilai filosofis sila ketuhanan yang Maha Esa. Arti religi, religare atau religio, mengikat, ikatan atau pengikatan. Latin religi adalah ikatan antara manusia dengan Tuhan. Ikatan religius bukan penghalang kebebasan, tapi sumber justru kebahagiaan manusia. Karenanya tidak ada siapapun termasuk negara yang bisa memaksakan keyakinan individual terhadap ikatannya dengan Tuhan. Karenanya negara sekalipun tidak berhak memerintah cara-cara beradat, bersembayang, dan sebagainya. Dengan kata lain, negara tidak berhak menyampuri kehidupan batiniah seseorang yang merupakan kemerdekaan pribadinya. Seandainya seseorang secara sadar meyakini kehidupan batiniah yang dipilihnya, maka penghayatan tersebut tidak hanya berlandaskan tradisi, melainkan pada pencarian pada makna dan hakikat hidupnya yang unik sebagai ciptaan Tuhan religi. Pertama-tama berupa keputusan batin pribadi, kemudian diikuti dengan keputusan komunal dalam wadah agama. Hubungan antara negara dan religi.
Soekarno menemukan fakta bahwa pada dasarnya orang Indonesia adalah bertuhan. Fakta inilah yang menurutnya menjadi jiwa bangsa Indonesia. Maka dengan perumusan Sila 1, Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bertuhan karena warganya demikian, dan juga bagi semua kalangan yang dibentuk oleh berbagai pluralitas yang ada. Dengan demikian secara implisit ia menyatakan fungsi negara bagi religi adalah wadah bagi hidupnya agama-agama dan kepercayaan setiap individu atau kelompok di negara ini. Profesor Dr. Dijakara mencoba menginterpretasikan pemikiran Soekarno dalam ceramahnya berjudul Pancasila dan Religi. Dalam hubungan agama dan negara, ia mengungkapkan bahwa berkaitannya dengan pandangan hidup, ia tidak melihat adanya perlawanan. Pancasila mendorong ke arah religi, sebab jika diperas maka intinya adalah cinta kasih, sehingga Pancasila khususnya Sila 1 menggiring manusia untuk mencintai Tuhannya. Dalam kaitannya dengan gotong royong demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama, Sila 1 diletakkan sebagai prinsip fundamental. Kekhasan tidak bisa dipaksakan, apalagi negara campur tangan atau mengintervensi hegemonistik terhadap religi. Negara berdasarkan Pancasila ini bukan negara agama. Artinya, walaupun setiap orangnya beragama dan berjamaah, ini tidak langsung berarti negara dijalankan berdasarkan satu norma agama tertentu. Sekaligus juga ia terhindar ekstern lain negara Pancasila, bukan pula negara provoan. Artinya negara mengakui eksistensi dan esensi agama dalam tiap warganya dan tidak memilih sikap tidak peduli atau memusuhi realitas. Lebih jauh, ia berusaha memakai argumen jalan tengah. Nasionalisme sekuler berargumentasi bahwa peran agama perlu dibatasi karena dalam modernitas sudah terjadi diferensiasi atau spesialisasi bidang kehidupan. Masalah hidup sudah sedemikian kompleks. Karena itu agama bukan satu-satunya solusi tepat bagi penyelesaian masalah. Agama adalah bagian dari wahana solusi konflik dalam tataran personal dan komunal. Golongan ini membawa keyakinan bahwa negara akan makmur jika serius menerapkan ilmu pengetahuan. Karena itu, dia tidak terlalu mengedepankan isu agama. Namun isu nasionalisme Sultan Takdir Ali Syabana merupakan salah satu tokoh yang menegaskan ini. Kaum nasionalisme religius. Melihat cara-cara yang ditempuh kaum sekuler bagi pelanggaran perintah Tuhan, mereka menuduh kaum sekuler telah merusak tatanan religius yang diperintahkan Tuhan dan dipelihara beradab-adab. Rusaknya tradisi biasanya diikuti dekadensi moral. Standar penilaian etis moral menjadi kacau akibat pola pikir dan hidup yang dibawa kaum sekuler dengan impleng teknologinya. Karena itu mereka yakin dengan pengembalian posisi agama dalam proses kehidupan berpolitik akan membawa kembali kesejahteraan dan kemakmuran. Pelaksanaan norma-norma agama dalam proses politik atau proses bernegara bukanlah barang baru bagi masyarakat tradisional. Dalam sejarah kebudayaan yang terjadi di Nusantara ini, proses negara selalu identik dengan dominasi norma atau hukum agama sebagai dasar pegangan perilaku, proses berpikir, dan pemaknaan realitas. Kedua golongan tersebut bertemu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada wadah BPU PKI dan PPKI. Pembicaraan menjadi signifikan karena sudah menjurus dirumuskannya sebuah filosofis dasar negara. Hubungan antara negara dan religi. Ada 3 relasi hubungan antara negara dengan religi.
yaitu model pendekatan politik legal, model pendekatan kultural, dan model independensi atau pemisahan agama terhadap negara. Implikasi sila ketuhanan dalam kehidupan. Allah adalah figur yang diyakini menciptakan alam semesta dan isinya. Mempersonalkan penciptaan berarti mempersoalkan titik awal kehidupan. Adalah fakta. Kehidupan adalah sesuatu yang bernilai berharga, diwakili membangun, merawat, memelihara. Kebalikan istilah itu dalam sejarah manusia berusaha dihindari, menghancurkan, memusnahkan adalah fakta yang dicegah sepanjang umur manusia. Nilai filosofis, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Hubungan antara negara dan religi, implikasi sila ketuhanan dalam kehidupan. Yang pertama, segala benda dalam makhluk berada dalam kedudukannya yang sama. Sama-sama diciptakan Tuhan, melecehkan salah satu bentuk merupakan tingkat kehidupan sama saja dengan tidak menghormati Allah. Sikap pelecehan yaitu segala sikap yang bernuansa subordinatif, diskriminatif, otoritaristik terhadap makhluk lain dalam dikategorikan sikap ini. Upaya pelestarian alam menjadi penting, tidak hanya bertujuan memperbarui sumber alam ini saja. Upaya ini bersifat konservasi alam yang mengembang kemampuan bumi sebagai tempat hidup yang layak. Penelitian upaya memperangi penyakit juga penting bagi upaya merawat kehidupan. Upaya ini dikembangkan dengan bantuan sains teknologi. Penolakan upaya penghancuran misalnya perang mengedepankan sikap anti kekerasan. Toleransi dan dialog. Tolerat atau tolerate lat berarti memikul, menanggung atau endure in atau mengizinkan, allowing. Toleransi berarti memberi kesempatan kepada atau membiarkan pihak lain untuk menyelenggaraan kegiatan. Mengakui adanya perbedaan sikap, tidak saling mengganggu, membiarkan penganut agama lain menjalankan ibadah dan misinya sejauh tidak mengganggu ibadah dan misi agama saya. Toleransi memberi saya aman, damai, dan menjamin situasi harmonis. Namun toleransi hanya membuat orang mengakui, namun belum tentu menerima. Toleransi hanya mengiyakan perbedaan agama di negara ini, tapi tidak mengakomodasi perbedaan ini menjadi peluang untuk bertemu, membahas kesejahteraan dan kepentingan bersama. Nilai filosofis sila ketuhanan yang Maha Esa, toleransi dan dialog. Dialog komunikasi dua arah dalam konteks agama-agama biasa disebut interaksi dialogis, berupa aktivitas verbal, diskursif maupun non-verbal diskursif. Dalam konteks pluralitas di Indonesia, orang tidak bisa bersembunyi dan berkomunikasi dengan golongannya saja di dunia kerja, di dunia pendidikan, di pergaulan sosial lain. Orang dipaksa bertemu orang lain dengan latar belakang yang kompleks. Di sini pluralitas dapat menjadi sarana konflik dan sumber krisis. Sekaligus pertemuan ini bisa menjadi sarana penyelesaian konflik. Maka tidak cukup jika dikatakan yang penting hidup damai berdampingan atau peaceful succession tanpa usaha untuk saling memahami dan mengerti. Diperlukan sikap keterbukaan, menerima perbedaan, mengusahakan pertemuan unsur majemuk tersebut, dan mengarahkan pluralitas agama bukan untuk mencari siapa yang unggul, doktrin suspensionalisme, tetapi pada mencari inspirasi untuk memecahkan masalah kemanusiaan. Perhatian agama bukan hanya mencari kebenaran dalam agamanya sendiri, tetapi tertuju pada masalah kemanusiaan melalui pergumulan secara langsung dengan peristiwa ketidakadilan, penindasan, pengucilan yang akan menyadarkan bahwa religi benar-benar memiliki daya pembebas. Perlu diawasi agama jangan sampai menjadi alat politik
tetapi peran untuk memberi jalan keluar kreatif mengingat harkat dan martabat kita sebagai gambaran citra. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.